Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama tentu kita bersyukur pada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Secara khusus adalah nikmat iman, Islam dan ibadah yang bisa kita laksanakan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam melaksanakan kehidupan ya di dunia ini berlandaskan dengan keimanan, keislaman dan juga pedoman-pedoman yang membawa kita untuk benar-benar hidup sesuai yang Allah tetapkan. Jamaah sekalian, kita masuk di juz yang kedua, yakni sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatuhum allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Sayaqulu kelak atau akan yaqulu, dia berkata, siapa yang berkata, as-sufaha'u, orang-orang bodoh, min dari an-nasi manusia, di antara manusia yang ada saat itu, ma apakah wallahum yang telah ya, menjadikan mereka merubah kiblatihim, kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang cukup lama mereka telah menghadap kiblat yang pertama dulu. Qul, katakanlah ya, lillahi, milik Allah lah, al-masyriq ya, arah timur, wal maghrib dan arah barat. Yahdi, dia Allah ya, mayyasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa dan kadzalika, demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian, ummatan, satu umat, wasaton, pertengahan, dari kata ya wusto, wasato, sampai bahasa Indonesia adalah wasit. Wasit itu dari kata wasaton, ini sama. Li, agar yakunu, mereka umat itu, syuhada, saksi-saksi, alan nasi, atas manusia, artinya menjadi bukti di hadapan manusia akan umat Islam itu yang terbaik. Wa yakuna, dan akan menjadi ar-rasul, rasul, alaikum, atas kalian, sebagai umat tadi, syahidan, saksi. Di sini menunjukkan bahwa kita menjalankan agama ini sebagai saksi, sebagaimana Rasulullah sebagai saksi. Makanya Rasulullah dijadikan suri tauladan bagi kita. Wama, dan tidaklah, ja'alna, kami jadikan, al-kiblata, arah kiblat, allati, yang kunta, engkau berada, Muhammad maksudnya, alaiha, atas kiblat itu, illa, kecuali, li, agar na'lama, kami mengetahui,
man, siapa yang yattabi'u, dia benar mengikuti ar-rasula, rasul, min, dari man, orang-orang yang yanqalibu, berbalik, ala aqibaih, atas dua tumitnya. Jadi yang berbalik itu kan kalau arah tumitnya yang berbalik, jadi bukan mundur susah, tapi ini kembali kepada kekafiran, kemusyrikan, tidak ikut ya apa yang dijalankan oleh Nabi. Wa dan in, tidaklah kanat ya hal itu, lakabiratan, sungguh sangat berat. Jadi pindah kiblat yang tadinya kurang lebih 7 bulan lebih ya, mengarah ke Baitul Maqdis, itu suruh pindah cukup berat. Illa, kecuali alal ladina, atas orang-orang yang hada, dia telah memberi petunjuk, siapa Allahu, Allah. Wa dan ma, tidaklah kana, adalah Allahu, Allah, liyudhi'a, untuk dia Allah menghilangkan, menyia-nyiakan, imanakum, yang dimaksud iman di sini adalah sholatakum, sholat kalian menghadap Baitul Maqdis. Inna, sesungguhnya Allah, Allah, bi, terhadap an-nasi, manusia, la, sungguh, rauf, maha lembut ya, rahim, maha penyayang ya. Jamaah sekalian, di sini disebutkan qila al-murad bis-sufaha, yang dimaksud dengan as-sufaha hahuna musyrikul Arab. Pertama disebutkan bahwa yang disebut dengan as-sufaha adalah orang musyrik Mekah ya. Ini menurut Az-Zujaj, qalahu Az-Zujaj. Wa qila ahbaru Yahud, juga ada yang menyebut ini di sini adalah qalahul Mujahid, Mujahid yang merupakan murid ya dari Abdullah dalam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dalam hal Al-Qur'an ya, tafsir, mengatakan maknanya adalah ahbarul Yahud, rahib-rahib Yahudi. Waqila, dan ada juga yang menyatakan ya al-munafiqun, qalahu As-Saddi. Jadi As-Saddi mengatakan bahwa yang dimaksud as-sufaha adalah al-munafiqun. Wal ayatu amatun fi haula'i kullihim ya. Wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan sedangkan isi ayatnya yang disebut orang bodoh adalah mereka semuanya, baik orang musyrik, orang Yahudi, kemudian orang munafik, digolongkan menjadi orang-orang yang bodoh ya. Kemudian Ibnu Katsir mencantumkan hadis yang dalam hadis ini adalah menyatakan bahwa saat mereka sedang berjamaah di satu masjid, kemudian seseorang ya, menyatakan dengan kalimat ya, dia datang ke tempat yang sedang sholat itu dengan mengatakan asyhadu billah laqad sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qabila Makkah. Aku bersaksi ya kepada Allah ya, sesungguhnya aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Mekah. Ya. Fadaru kama hum qabilal bait. Lalu mereka semuanya, maka jamaah tersebut memutarkan tubuh mereka yang sedang salat ke arah ya Baitul Maqdis, langsung menuju Baitullah. Wa kana alladhi mata 'alal qiblah qabla an tahawwala qabla al-bait ya.
rijalun qatalu lam nadri ma naqulu fihim. Dan ternyata mereka juga akhirnya berbincang-bincang tentang bagaimana nasib orang-orang yang dahulu sholat menghadap Baitul Maqdis sementara sudah wafat, kemudian belum sholat menghadap ya, Mekah atau Ka'bah. Maka kenapa ayat ini di dalamnya ada kalimat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, bahwa ini sekaligus konfirmasi bahwa sholat yang dilakukan sebelumnya tetap diterima oleh Allah. Dengan inilah ya, kalau Al-Quran itu kan, kalau kalimat Rasulullah adalah jawami'ul qaul ya, ucapannya itu mewakili, apalagi Al-Quran isinya lebih padat lagi Al-Quran, karena hanya dengan kalimat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, seolah-olah sholat ini yang menjadikan diterima adalah bukan menghadapnya, bukan apanya, tapi adalah keimanan yang ada di dalam diri orang yang sholat tersebut. Jadi ini harus diperhatikan. Salah satu kalimat ini menunjukkan kekhawatiran kita kepada masalah sholat sebenarnya bukan pada pelaksanaan sholat saja, tapi yang lebih dalam dari itu adalah masalah keimanan. Sehingga yang membuat Allah tidak menyia-nyiakan orang yang sholat menghadap ya, Baitul Maqdis itu perkaranya adalah sholatnya atas dasar keimanan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka sebenarnya dari keimanan inilah yang kemarin banyak sudah kita dorong, kita isi untuk kita perbaiki cara memandang sebuah keimanan. Kenapa? Karena kita suka lupa bahwa bobot nilai dari amal yang kita kerjakan itu, kalau kita menggunakan hadis Nabi di pagi hari, itu kan bobot nilainya tetap disangkutkan dengan 3 hal ya. Kalau Nabi berdoa pagi hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ada hubungan dengan ilmu. Rizqan thayyiban, ada hubungan dengan rizki yang berkualitas. Berkualitas itu berarti dari sisi kesucian, kehalalannya. Kemudian yang ketiga adalah dari amalan yang berkualitas, makanya disebutnya adalah amalan mutaqabbala. Jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam beramal. Dan ketika bicara amalan mutaqabbalan, ternyata di ayat ini menunjukkan mutaqabbalannya itu karena dengan keimanannya. Sehingga yang perlu kita pikirkan sebenarnya, proses kita ketika kita menjalani amal-amal soleh itu, nomor satu yang harus dicari adalah seberapa sadarlah atau sadarkah kita, misalnya bicara sholat, seberapa sadarkah kita dan seberapa seriuskah kita bahwa sholat itu sedang menghadap Allah. Itu sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh kita. Sehingga dalam pelaksanaan sholat yang kita kerjakan saja itu dari awal sampai akhir kita tugasnya satu, sadar atau tidak sadar. Karena tantangan paling berat nomor satu dari sholat itu ternyata karena terlalu seringnya sholat gitu ya, itu karena refleksnya. Itu tantangannya. Itu bapak lagi ngantuk, lagi lemes, kalau sudah bicara sholat itu bahasa orang Cigudeg sana ngogorolong kan gitu ya, itu bismillah sampai salam bebas saja udah, pokoknya dia
udah biasa gitu kan, tahu-tahu Allah Akbar itu udah waladhdallin sampai subhanallah sampai semuanya sampai. Itu akan dibaca, tapi jelas sekali saat kita baca itu entah sadar entah tidak sadar. Makanya ketika bicara tentang keimanan itu nomor satu adalah suruh kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya ya, ibadah itu bobot nilainya kalau ditanya ada di mana adalah ada di kesadaran bersama Allahnya berapa banyak. Sehingga masalah nanti tingkatan berikutnya kan setelah kita sadar, kalau saya mengambil peringkat tuh peringkat setelah kita sadar naik nanti levelnya menjadi dekat. Setelah kita sadar kita menjadi dekat dengan Allah. Setelah dekat nanti baru masuk bahasa yang susah ya dicari padannya, yakni cinta gitu. Jadi proses ibadah kita itu dari biasa mengerjakan menjadi sadar, dari sadar menjadi makin dekat dengan Allah, udah sadar dekat itu baru kemudian cinta. Sehingga yang perlu kita cari nomor satu sadar, karena untuk rasa itu lumayan panjang ceritanya. Bisa jadi saat kita beribadah sholat itu kayaknya kalau level-level kita itu nggak bisa rasa dari bismillah sampai assalamualaikum tuh rasanya bersama Allah terus, itu belum kayaknya. Tapi dengan kita sadar itu minimal apa? Apakah di Al-Fatihah terasa ada rasa bersama Allah? Apakah saat sujud? Ya minimal ada gitu. Tapi yang nggak boleh ditoleransi adalah kalau tidak sadar. Kalau rasanya nggak, kok kayaknya hambar, ya biasa-biasa aja lah. Yang penting walaupun hambar sadar gitu. Sadar. Ya. Sehingga proses inilah kenapa dalam pelaksanaan ibadah itu ya, perlu tidak sekedar melaksanakannya saja, sampai apa yang kita ucapkan harus sadar. Bicara sadar itu kan kalau ulama menggunakan poin ya, Asmaul Husna saja itu ulama menyebut sebuah Asmaul Husna itu kalau mau jadi sadar nomor satu kan hafal, dia hafal bacaan sholat sudah hafal kan, tinggal tahap berikutnya adalah seberapa kita memahami dan mendalami maknanya. Setelah itu, setelah mendalami ya maknanya, turun lagi nanti pada seberapa dari makna yang kita fahami itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan di luar sholat ya. Baru dari situ kita akan bisa menggunakan poin tentang ya, kesadaran tadi. Makanya beberapa poin yang pernah saya sampaikan tentang ini kan, di sini juga ada Sirat al-Mustaqim ya. Sirat al-Mustaqim itu kan jalan Islam ya. Kalau kita buka tafsir Al-Fatihah tentang As-Sirat al-Mustaqim itu adalah Islam. Tapi kalau kita fahami secara gamblang, As-Sirat itu adalah jalan besar ya, luas itu. As-Sirat itu udah besar luas. Al-Mustaqim itu lurus, jadi sudah besar luas lurus. Kemudian yang diminta di surat Al-Fatihah itu kan kata ihdina. Ihdina itu adalah petunjuk. Petunjuk Allah itu adalah cahaya gitu. Jadi kalau sudah bicara Islam itu Pak, kita nggak boleh Islam itu kita kenalnya remeng-remeng, karena asli makna Islam itu kalau melihat
ayat itu, Islam itu yang harus kita tangkap adalah sudah luas, lurus, terang benderang. Kan gampang harusnya. Kelemahan kita dalam menggunakan agama Islam itu, kita masih banyak gelapnya. Pas ditanya tentang sesuatu dalam Islam masih puyeng gitu. Apa ya? Nah itu kita belum dapat dari bahasa ihdinas siratal mustaqim, kita belum dapat secara menyeluruh. Kalau yang kita bicarakan tentang Islam itu masih ya remang-remang. Sehingga dalam hidup ini, dari 3 serangkai yang disebut Nabi setiap hari saja, dari ilmu yang bermanfaat, rizki, sama amal yang diterima, kira-kira kalau di survei ya, baik jamaah yang rajin ke masjid atau yang belum atau siapapun, kira-kira yang paling sering diminta tiap hari tiap saat itu apa? Dari 3 tadi, ilmu manfaat ya, jangan ujung lah, ilmu, rizki atau amal, yang mana yang paling sering diminta? Udah ketahuan, rizki yang sering diminta. Lucu kan, dari 3 yang disebut itu, pagi pengen nambah rizki, siang pengen nambah rizki, malam pengen nambah rizki lagi, bangun malam pengen rizki juga, baru dari subuh begitu sholat duha pengen rizki juga ya. Pak Wawan mau udah dapat ya rizki ya. Oh Rifki itu. Jadi ini perjalanan kita gitu. Kapan coba Bapak terakhir mohon kepada Allah yang sadar? Kalau zikir pagi kadang-kadang nggak sadar, memang diminta tapi nggak sadar. Itu kan kalau nggak sadar anggap aja belum minta. Bener nggak sama Allah? Pagi hari ya Allah saya berikan ilmu yang bermanfaat. Siang minta ya Allah saya beri ilmu yang bermanfaat. Sore minta ilmu yang bermanfaat. Malam minta ilmu yang manfaat. Mau ngaji minta ilmu yang manfaat. Sehingga yang ditangkap tuh nanti yang manfaat gitu. Yang nggak manfaat buang. Ini kadang-kadang cari ilmu yang ditangkap malah yang nggak manfaat, bisa jadi. Jadi ini kan PR. Sambil ditanya juga gitu kan, ada hubungan nggak dengan kalimat hadis Nabi banyak tapi nggak ada kekuatan, disebut penyakitnya adalah penyakit wahan, cinta dunia. Sekarang kalau tiap hari mintanya rizki doang, coba disambungkan, ada nggak hubungan dengan cinta dunia? Kan ngeri-ngeri juga. Jadi begitu bicara masalah rizki, apalagi ada peluang, itu bisa fokus gitu ya. Tapi kalau masalah ilmu dan keimanan bisa fokus nggak? Wah itu kan PR lagi ke sana. Jadi terus saja, sehingga kita makin sadar bahwa dalam beragama itu sebenarnya dalam kehidupan kita, kalau saya tanya, yang kurang itu rizki atau kurang ilmu dan amal soleh yang diterima? Yang kurang yang mana kalau dipikir-pikir? Karena toh kalau kembali kepada konsep rizki, rizki itu sudah dijatah kan? Rizki sudah dijatah. Tapi Allah bilang nggak ilmu dijatah? Nggak dijatah ilmu. Melakukan amal soleh dijatah nggak? Nggak dijatah. Jadi kita minta sama Allah terus menerus yang sudah ada jatahnya. Yang nggak ada jatahnya nggak minta. Terus dapatnya kapan kalau nggak ada jatahnya? Nggak ngajukan lagi, nggak ngajukan proposalnya, kapan mau dikirim, mau dikasih ya. Jadi makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di sini kita sudah mulai faham kenapa kalau disurvei jamaah Al-Falah ada nggak yang tidak hafal surat Al-Kautsar? Ada nggak?
Inna a'tainakal kautsar, kira-kira jamaah kita ada nggak yang nggak hafal? Nggak ada kayaknya, rata-rata hafal. Bukan hanya hafal, soalnya favorit juga kan gitu ya. Mungkin kalau dihitung dari sholat itu mungkin dari dulu sholat itu berapa kira-kira peluang inna a'tainakal kautsar? Berapa? 60% katanya. 60% ya inna a'tainakal kautsar. Pernah dengar nggak, mau ustadz kah, mau dai, mau penceramah yang mengatakan kalau sholatnya diperbaiki, kalau nanti kamu banyak ya sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, kemudian kalau kamu mau banyak nolong orang, insya Allah rizkinya tambah bagus? Ada nggak yang gitu? Pernah dengar gitu nggak? Ya. Kira-kira bener nggak begitu? Nah, biar serius juga ini kan ilmu masalahnya. Kan tadi saya katakan Islam tuh harus terang benderang, jangan jangan gelap, nggak jelas, meragukan. Saya tanya, bener nggak? Dengan kita, kalau nanti sholatnya makin bagus nih, bagus, katanya rizkinya tambah bagus, bener nggak? Kan menarik. Atau banyak orang, karena saya sholatnya sudah rajin sekarang, karena saya sekarang menolong Allah, karena saya sekarang ini makanya rizki saya sekarang aman, bagus. Bener nggak begitu? Kok ragu? Coba bener atau bener? Salah atau salah? Kan untung saya sudah bilang bicara surat Al-Kautsar. Kalau gitu surat Al-Kautsar tuh ayatnya balik saja, jangan inna a'tainakal kautsar fasolli, tapi fasolli dulu baru inna a'tainakal kautsar. Kita terbalik, ayatnya dihafal tapi nggak paham maksudnya. Sudah jelas rizki itu masalah jatah. Jangan dihubungkan dengan kita sholat itu terus rizkinya makin hebat. Itu orang kafir kagak sholat rizkinya. Orang musyrik menyekutukan Allah, rizkinya aman-aman saja. Kenapa kita kasihan amat kalau orang Islam diajak, kalau kamu sholat ini hanya untuk memperbaiki rizki? Kasihan amat. Kata orang kafir, kasihan deh lu, mau memperbaiki rizki itu harus harus bangun malam baca Quran. Gua cuman nggak ngapa-ngapain juga dapat jatah ya. Kebalik Pak, harusnya kata ayatnya yang dihafal tadi inna a'tainakal kautsar, sadari nikmat Allah yang diberikan itu udah banyak. Karena menyadari nikmat yang banyak itulah bedanya kita dengan orang kafir, kita harus bagus ibadahnya. Jadi jangan dibalik, kalau bagus ibadahnya mau memperbaiki rizkinya, karena Allah sudah kasih rizkinya maka perbaiki ibadahnya. Maka kalau orang yang rizkinya kacau banget kan, ibadahnya nggak bagus, terlalu bagus nggak apa-apa asal dikerjakan fardunya. Ya kalau nggak fardunya nggak dikerjakan ya udah langsung ditolak. Padahal dia fardunya nggak harus terus menerus ke masjid saja bisa masuk surga. Gara-gara apa? Rizkinya nggak terlalu memberi kesempatan kepada dia untuk beribadah. Kan repot Pak balikinya. Dari dulu kita bilang seolah-olah dengan ibadah itu untuk memperbaiki tadi nikmat, ternyata malah ayatnya bicara nikmat dulu baru fasholli li rabbika wanhar. Kan jadi gampang, ini mau masuk kurban nih kan gitu ya. Untuk ngukur kurban atau nggak kurban lihat saja, punya untuk beli kurban punya, udah nggak usah mikir wah nanti pokoknya berarti saya harus kurban, karena sudah ada duitnya Allah kasih. Jadi mau gimana lagi? Jadi nggak bisa. Ada, kalau ada lakukan. Makanya tadi jangan hubungkan dengan cara beribadah pengen memperbaiki itu enggak. Ternyata malah dibalik.
gara-gara Allah sudah memberi itu, maka kita harus melakukan. Makanya kalau kesadarannya benar, begitu ditambah oleh Allah nikmatnya, kira-kira tambah kenceng nggak ibadahnya kalau dia sadarnya seperti tadi? Tambah kenceng. Kenyataannya selama ini karena awalnya susah, terus ibadah itu untuk mendapatkan nikmatnya, begitu nikmatnya udah cukup banyak, kalau gitu pakai kalau obat itu ya, maksudnya apa, takaran obat apa namanya, dosisnya kurangi karena rizkinya udah nambah, kan nggak kebalik jadinya. Jadi harusnya kan kalau ditambah dosis bersyukurnya tambah, ini malah kebalik. Karena seolah-olah gara-gara dia ibadahnya lah maka Allah bukakan nikmat, jadi takut nikmatnya nambah banyak kali dosis ibadahnya dikurangi, kebalik. Padahal hafalan surat Al-Kautsarnya nggak ada tuh yang mulai fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Ya ayatnya tetap saja inna a'tainakal kautsar menjadi syarat, jawabnya fasholli. Bahasa kerennya tuh karena Allah sudah memberikan nikmat, maka engkau sholatlah, perbaiki semuanya itu kalau Allah sudah kasih nikmat. Akhirnya nyambung dengan kalimat Rasulullah, karena benar ilmunya Al-Kautsar kan ilman nafi'an tuh, akhirnya melihat rizki yang ada sudah bagus, akhirnya apa, fasolli di situ adalah ya amalan mutakabbalan, diperbaiki biar benar diterima. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kekuatan ilmu kita berkurang, akhirnya nggak paham tadi, kebolak-balik. Jadi kebolak-balik, padahal surat favorit, surat yang gampang, sering dipakai, tapi pelaksanaannya pada kebalik. Jadi kembali bahwa keimanan kita juga, ini saya masih bicara keimanan kita ini kenapa tidak ya cepat bangkit, karena kita lupa melaksanakan perintah Allah bahwa namanya keimanan itu harus ya dipetakan, dan keimanan selalu dibandingkan dengan yang bukan muslim. Itu dari kalimat surat Al-Fatihah juga sebenarnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kamu bicara Islam maka bicara jalan orang yang telah diberi nikmat, itu jalan Nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, dan jalan sholihin. Ibnu Katsir nanti mengaitkan ya siratal ladzina an'amta alaihim dengan surat An-Nisa ayat 69 sebagai ya syarahnya. Jadi empat golongan. Dan ternyata Islam ini bukan sekedar kalau kita sudah mengikuti 4 golongan aman, tapi ada kalimat yang harus kita renungkan. Kenapa pakai ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ada kalimat jalan kamu itu bukan jalan. Itu ada bukan jalan. Berarti kan harus dievaluasi. Saya sudah Islam berapa tahun nih? Jalan hidup saya ada campur aduk nggak dengan jalan Yahudi, dengan jalan Nasrani? Salah satunya saya sebut. Hari ini mungkin nggak bisa kita ya nanti ingatkan ketika ada kajian kita yang mengatakan bahwa rizki itu didatangkan dengan bekerja, itu konsep bukan dari Islam. Atau bekerja itu mendatangkan rizki, itu bukan konsep dari Islam. Panas kan dengernya kan? Kita nggak bilang selama ini seolah-olah bekerja itu mendatangkan rizki. Bagi orang Islam yang beriman namanya rizki dari Allah. Bekerja itu kedudukannya apa? Ternyata ada yang sudah pensiun, ada yang hampir pensiun, ada yang nyari kerja, ada yang masih kerja, belum pernah nanya kan kepada Ustadz, bagaimana kedudukan kerja dengan rizki? Nggak ada yang nanya. Padahal tiap hari kerja. Ketika kita mengatakan kalau nggak kerja nggak dapat rizki, berarti kita ikut
jalan ghairil maghdub atau jalan adh-dhalin, bukan jalan Islam. Maka kalau kita mau buka, walaupun agak pusing bacanya itu, kitab Al-Hikam ya, tentang porsi kasab ya, bekerja. Bekerja itu kata ulama yang sudah faham, bekerja itu cuman menyalurkan bakat dan potensi. Bekerja itu cuman menyalurkan bakat dan potensi. Bersyukur dikasih bakat, potensi dan alat oleh Allah, pakai gitu. Kalau nggak dipakai akan ditanya kenapa potensi, bakat dan alat yang diberikan tidak dipakai. Dikasih tangan sehat, dikasih kaki sehat, dikasih kemampuan bidang, itu hanya suruh pakai aja. Sedangkan rizki kita makanya suatu saat harus ngaji tentang makna Ar-Razzaq dalam Asmaul Husna. Jadi kan jadi menarik sebenarnya, Islam itu menarik kalau dikaji beneran. Selama ini kan ngaji kita kadang-kadang hanya sambilan ya, sambil ngisi waktu, sambil, jadi Islamnya jadi nggak menarik ya, nggak menarik. Padahal Islam itu sangat menarik. Dia harus memberi jawaban kepada kita ketika tahu betul tentang kedudukan bekerja. Makanya wajar sahabat Nabi itu mau nggak dalam pekerjaan disuruh curang, disuruh apa, walaupun dikasih yang lebih banyak lagi gajinya, pasti nggak mau. Mereka, memangnya rizki itu dari kamu, rizki dari Allah Ar-Razzaq, ngapain saya harus ngambil dengan cara begitu? Sahabat Nabi nggak bakalan takut untuk dipecat karena dia tahu bahwa rizki bukan dari pekerjaan. Orang kita mati-matian kerjaan walaupun harus nipu daripada apa? Rizkinya hilang. Tuh kan konsepnya sama dengan orang umum. Orang kafir begitu, orang musyrik begitu, orang Islam begitu ya. Berarti di sana ghairinya dibuang. Jadi surat Al-Fatihah yang tiap hari dibaca itu ghairinya nggak ada. Jadi menjadi siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdub alaihim, la-nya juga hilang, wadh-dhalin. Jadi dicampur antara jalan Islam, jalan yang dimurkai dengan jalan yang sesat, campur semuanya. Itu yang terjadi hari ini. Kalau ditanya apa? Orang udah kerja sampai mau pensiun nggak pernah tahu hubungan kerja dengan rizki. Padahal menggunakan trisula tadi, dia luar biasa tuh, kerja terus sampai nggak sempet mencari ilmu. Bayangkan, sampai nggak cepat mencari ilmu, hanya cari rizki. Rizki yang dicari pun kriterianya juga hanya rizkon wasi'an, bukan rizkon thayyiban. Rizki yang luas, yang banyak. Boro-boro mikirkan amalan mutaqabbalan, amalnya asal-asalan aja. Dan di sini sebenarnya keluhuran asma Allah itu sebenarnya kan tinggal kenal atau tidak. Kita mau tadi sadar ketemu Allah atau tidak. Jadi kalau orang mencari rizki, bahasanya aja kasbur rizki ya, bekerjanya itu sebenarnya harusnya yang dipakai kasbur rizki. Maka dia ketika bicara tentang konsep Islam, dia sedang berhadapan dengan Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Kalau sadar berhadapan dengan Allah, dia nggak mau disuruh yang kira-kira haram, dia nggak mau, ngotot, dia nggak takut. Ntar kalau nggak mau nih ya terserah, mau dipecat juga, karena saya sedang berurusan bukan dengan anda saja, saya berurusan dengan Allah yang maha pemberi rizki. Kan nggak nyampe kajian itu. Yang ada di kantor dibahasnya, yo nambah sholat duha biar nambah lagi rizkinya, gajinya udah banyak karena sholat duha terus kok belum keluar, jadi ngambil dikit lah mungkin dari sini jatahnya saya. Masa jatah dari sholat duha ke apa, ngambil hak milik orang lain kan. Jadi yang dipikirkan nambah rizkinya, padahal tidak seperti itu. Sehingga enggak, rizki itu kalau ada dua orang bekerja di tempat yang sama, lamanya sama, pasti hasilnya beda. Kalau sekarang Bapak sudah mulai paham kenapa hasilnya beda?
Kenapa hasilnya beda? Oh, jatahnya pasti beda, rezeki itu kok. Jatahnya aja. Saking belum pahamnya kita kan sangat takut anaknya cacat, karena anak cacat itu nanti nyusahin masalah rezeki, ya kan? Pada punya keyakinan itu kan. Padahal kalau diperiksa jangan-jangan KTP-nya Islam juga. Akhirnya dia khawatir betul dengan anak yang cacat itu. Dia udah nggak paham lagi, kira-kira itu anak yang cacat tuh ada jatah rizkinya nggak dari Allah? Kan harusnya ada, tapi dia saking takutnya sampai bilang ke anaknya yang tidak cacat, nanti kalau bapak nggak ada kalian yang harus ya. Kalau yang cacat denger kan sedih banget, dia seolah-olah apa? Rizkinya kagak ada kalau nggak dikasih sama saudara-saudaranya. Azan dulu ya, siap-siap ya, tambah diri kita sampai 0 ya. Sehingga harusnya dia paham pintu rizkinya pasti beda antara yang tangannya utuh, kakinya utuh sama yang tidak. Sehingga nanti diajarkan saja, kamu tuh punya jatah rizki dari Allah, cuman caranya beda. Jangan niruin yang apa, yang saudara-saudara kamu yang lain. Kamu harus ada cara sendiri, dan orang tua harusnya ngerti itu dari awal. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, menguatkan keimanan itu salah satunya dengan cara tadi. Kita harus memahami betul konsep itu, bukan hanya dari sesuatu yang sangat apa? Sangat spontan ya. Terburu-buru sehingga kita lupa mencari informasi dan sumber yang sesungguhnya. Makanya tadi ternyata ulama dulu sudah mendiskusikan tuh tentang kedudukan bekerja itu, bahwa bekerja itu menyalurkan tadi potensi dan dalam bidang tertentu. Makanya dalam Islam ada kaidah kan, kalau urusan dipegang bukan pada ahlinya, nah itu makanya nggak mungkin dokter suruh apa gitu ya. Itu harusnya memang ada poin
ketika Allah memberikan ilmu, ya gunakan ilmu itu untuk meningkatkan kualitas dari amal yang diperbuatnya. Sehingga juga jangan lupa bahwa peradaban Islam itu kira-kira dimulai dari mana? Dari Al-Quran, bukan dari benda. Jadi jangan bilang peradaban Quran dimulai dari masjid, salah itu sebenarnya. Peradaban Quran dimulai dari ilmu. Al-Qur'annya yang menjadikan peradaban itu. Sehingga perintah membangun masjid itu karena diperintahkan Al-Qur'an gitu. Jadi ya coba tulisannya diedit, jangan peradaban dimulai dari masjid, salah. Peradaban Islam dimulai dari Al-Qur'an. Ya, masjid itu salah satu komponen yang diperintahkan untuk dibangun. Ya. Tapi bangunan pertama kali dalam ya hubungannya dengan Islam ya masjid yang dibangun, bukan istana gitu. Jadi ya makanya memandang peradaban bukan sekedar bangunan, tapi peradaban yaitu tadi nomor satu ilmu. Di mana-mana kalau namanya peradaban adalah ilmu. Yang mengiringi kata adab itu nanti adalah ilmu. Al adab qoblal ilmi. Ya, sedangkan ibadah, tempat ibadah adalah al iman, iman sebelum ya ilmunya, nanti iman sebelum amal, ya ilmu sebelum amal, itu ke sana. Jadi jamaah sekalian, memperindah keimanan kita adalah dengan menekuni apa yang sudah kita kerjakan sehingga kedudukannya tahu. Pokoknya gambarannya gampang beginilah. Kalau satu urusan yang kita kerjakan ada hubungan dengan Islam, urusan ini belum sampai terang benderang, belum sampai seluas-luasnya, belum sampai selurus-lurusnya, bahkan kita membatasi ya sudah sedikit saja, itu bukan cara Islam. Islam tuh intinya sudah lurus, luas, terang benderang. Jadi kalau sudah bicara tentang Islam harus yang jelas. Kita benar-benar harus matang tuh, kerjaan tuh kedudukan di mana, rizki di mana, semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang kokoh dalam pendirian Islam di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya kalau ada pertanyaan, komentar atau tanggapan silahkan. Ada pertanyaan? Atau ditanya? Jadi gitu ya, jangan mulai menyadari kerja bukan alat mendatangkan rizki, bukan gitu. Pekerjaan bukan alat mendatangkan rizki. Itu harus dipelajari. Jangan kok Ustadz bilang gitu, kalau nggak kerja nggak apa-apa. Kalau dia punya badan sehat kemudian tadi nggak kerja, masalah, karena nikmat Allah yang diberikan tidak dimanfaatkan. Jadi bekerja itu sebenarnya mensyukuri potensi dan mensyukuri yang Allah beri. Kembali kepada tadi ya, makanya ketika kita punya anak cacat pun malah harusnya kita yang membesarkan. Kamu jangan takut, Allah sudah menjatah kamu rizki. Nanti rizkinya kamu itu ya nggak sama dengan saudara kamu yang tidak cacat, tidak sama ya. Tadi itu kan harus jelas. Kenapa? Karena hubungan rizki dengan kematian. Kalau rizkinya sudah nggak ada jatahnya kan meninggal. Jadi jangan takut tuh nanti kalau ini saya nggak tahu, nggak bisa. Selama Allah masih memberi jatah rizki, kita masih hidup. Ya. Jadi tenang saja. Jadi punya anak, punya apa, jangan ditakut-takutin. Aduh pusing saya kalau anak saya begitu, nanti masa depannya gimana. Masa depan apa yang harus dipikirkan? Kan masa depan akhirat, bukan masa depan dunia. Kalau masa depan dunia sudah ada jatahnya. Yang belum itu masa depan akhirat yang harus kita berjuang. Kalau nggak ada pertanyaan cukup ya, cukup kayaknya ya. Mudah-mudahan cukup panas juga untuk ya mulai memahami agama kita dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan salah pandang tadi. Ternyata gara-gara nikmatnya sudah banyak, maka yuk perbaiki ibadahnya, perbanyak ibadahnya, bukan melakukan ibadah agar rizkinya
meningkat. Waduh, nikmatnya sudah kebanyakan, bukan malah kurang. Ini mah kurang terus karena yang dilirik itu terus gitu ya. Padahal yang kurang itu adalah ibadahnya, yang kurang ya tadi bersyukurnya, yang kurang amalan-amalan solehnya, yang kurang ilmunya, itu yang harus dikejar. Sedangkan nikmat rezeki kayaknya sudah cukup ya, sudah cukup. Bahkan ada yang kelebihan, ada yang kolesterol, ada yang ya, gula darah, ada yang asam urat. Wah, saya juga daftar tuh grup asam urat. Ya itu udah lebih nikmatnya, jadi jangan nambah lagi ya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita termasuk yang diterima amal kita karena lurusnya iman kita. Jadi menerima amal bukan karena semangat kita semua, tapi karena lurusnya iman, dan bobot amal kita tergantung pada iman tersebut. Sehingga masalah beda sholatnya pakai kunut nggak pakai kunut, asal sama-sama beriman diterima gitu ya. Jangan merasa yang masalah itu adalah keimanannya. Demikian, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati pada kita, pintu hati kita, pikiran kita, sehingga yang perlu banyak dikejar ternyata doa yang pertama ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an gitu. Rizki udah dulu coba gitu ya, ilman nafi'an ini. Nanti setelah ilman nafi'an baru lihat ya amalan mutakabbalan. Jadi ini pusingnya rizki ya Allah buka terus gitu. Udah dibuka banyak-banyak, bersyukurnya kurang, kasihan kita nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.